Aku pun membacanya dengan mata terbelalak kaget karena cerita terakhir yang kubaca ini adalah sama dengan cerita kehidupanku. Hai, halo semua. Jumpa lagi di channelnya aku Next Room yang selalu membahas tentang scary thing, weird thing, dan juga mysterious thing. Kali ini aku akan membacakan cerpen horor karangan dari Nadira Keisha yang berjudul Creepy App. Sejujurnya, aku penakut. Tapi aku suka membaca kisah-kisah horor atau riddle horor yang membuatku bergidik ngeri. Entahlah, menurutku menakuti diri sendiri itu menyenangkan. Suatu hari, aku sangat bosan dengan game-game yang begitu saja. Aku mengunjungi Play Store di handphoneku untuk mengetahui aplikasi atau game terbaru yang mungkin bisa menghilangkan rasa bosanku ini. Aku melihat sebuah aplikasi yang menyediakan kisah horor dan riddle horor. Tanpa ragu, aku pun mengunduhnya. Setelah selesai mengunduh aplikasi tersebut, aku membuat akun dan itu sedikit membuatku bingung. Karena untuk apa aku mengisi formulir yang begitu lengkap untuk membuka aplikasi yang hanya menyediakan cerita dan riddle horor, tapi rasa penasaranku jauh lebih besar daripada keraguanku. Tanpa basa-basi, aku pun langsung mengisinya dengan cepat dan membaca cerita-cerita tersebut. Aplikasi ini benar-benar keren. Aku pun langsung merinding setiap kali membaca satu persatu cerita tersebut. Setelah aku lelah melihat layar handphoneku, aku pun menutup aplikasi tersebut. Cerita-cerita tersebut membuat aku gak bisa tidur. Aku memutuskan untuk menghapus aplikasi tersebut karena takut akan imajinasiku yang menggila ini. Keesokan harinya, aku mengajak teman-temanku untuk ikut membaca cerita horor yang ada di aplikasi yang sama dengan yang aku baca kemarin. Tentunya aku harus mengunduh lagi aplikasi tersebut. Setelah pulang sekolah, aku memutuskan untuk menghapusnya lagi karena takut akan imajinasiku ini. Di hari Minggu yang membosankan ini, aku mengunduh kembali aplikasi tersebut. Ini yang ke-7 kalinya aku mengunduh aplikasi ini. Setelah selesai mengunduh, aku dapat notifikasi bahwa aku harus memberikan aplikasi ini kepada salah satu keluargaku, atau jika tidak aku akan celaka. Aku takut setengah mati, tapi aku tidak percaya karena mungkin ini hanya akal-akalan si penulisnya untuk menakuti para pembacanya. Tapi semakin aku hapus dan aku unduh lagi aplikasi ini, aplikasi horor ini semakin menampilkan kisah yang sangat horor dan nyata. Aku jadi bingung. Aku pun menghapus aplikasi tersebut. Aku mengunduh lagi karena ingin membaca updatean cerita terbarunya. Aku membaca semua cerita dan tinggal satu cerita lagi yang belum kubaca. Here, aku pun membacanya dengan mata terbelalak kaget karena cerita terakhir yang kubaca ini adalah sama dengan cerita kehidupanku. Dan di kalimat terakhir berbunyi, seseorang datang menghampirinya dan membunuhnya. Aku pun menengok ke belakang dan aku baru menyadari bahwa ada seseorang di belakangku.